Kemudian nanti mulai dari tanggal 13 sampai tanggal sekian ini nanti adalah untuk pengkoreksian dan remedi. Mulai dari tanggal 24 ini adalah diselenggarakan untuk libur teman-teman. Nah, jadi untuk guru dan juga siswa ini jadwalnya untuk libur. Dimulai dari tanggal 25 ini adalah libur hari besar yaitu libur hari Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi informasi penting dari Kemdikbud kepada Bapak Ibu guru se-Indonesia terkait tentang kita itu nanti untuk penyelenggaraan pendidikan kepada siswa-siswi menjelang Natal dan juga Tahun Baru, teman-teman. Yang mana di sini ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, tentunya di sini bagi teman-teman ini adalah kita ambilkan satu contoh dari kalender pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ini adalah diterapkan di daerah kami teman-teman, dan saya rasa untuk di daerah lain itu juga akan sama atau tidak jauh berbeda. Nah, sobat-sobatnya, saat ini kita sudah masuk pada tanggal 5 Desember tahun 2021. Nah, di sini kalau misalkan di daerah kami ini nanti mulai tanggal 6 besok ini adalah kita itu nanti penyelenggaraan untuk penilaian akhir semester ya. Bahkan untuk yang SMP ini sudah dilakukan pekan kemarin. Nah, logikanya kalau misalkan di sini diselenggarakan untuk ujian akhir semester itu adalah satu pekan, kemudian untuk satu pekan berikutnya, jadi adalah mulai dari tanggal 6 sampai tanggal sekian adalah penyelenggaraan penilaian akhir semester. Kemudian nanti mulai dari tanggal 13 sampai tanggal sekian ini nanti adalah untuk pengkoreksian dan remedi. Kemudian di sini dari kalender pendidikan yang sudah diberikan sebelumnya, maka di sini mulai dari tanggal 24 ini adalah diselenggarakan untuk libur teman-teman. Nah, jadi untuk guru dan juga siswa ini jadwalnya untuk libur. Dimulai dari tanggal 25 ini adalah libur hari besar yaitu libur hari Natal. Untuk sehari sebelumnya yaitu tanggal 24 ini adalah cuti bersama. Kemudian di sini ada libur semester 1. Ini adalah nanti sampai tanggal 31 Desember. Kemudian nanti masuk tanggal 2 Januari 2022 teman-teman. Nah, namun di sini teman-teman, baru saja Kemdikbud menyampaikan sebuah informasi penting kepada Bapak Ibu guru se-Indonesia terkait tentang panduan untuk penyelenggaraan pembelajaran ketika di hari libur. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Nah, inilah teman-teman, baru saja dari Kemdikbud itu memberikan surat edaran kepada Bapak Ibu guru se-Indonesia. Yang mana di sini sebenarnya untuk surat edaran dengan nomor 29 tahun 2021 ini adalah tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 atau yang sering disingkat dengan COVID-19 teman-teman. Yang mana surat dari Kemdikbud ini ditujukan kepada di sini adalah kepada Bapak atau Ibu Gubernur se-Indonesia, Bupati dan juga Wali Kota, kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan juga pimpinan perguruan tinggi negeri teman-teman. Nah, di sini coba kita cek informasinya teman-teman. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 menjelang periode Natal dan juga Tahun Baru atau Nataru sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, maka disampaikan informasi berikut ini. Nah, di sini untuk informasi yang pertama teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu meskipun tanggal 24 sampai tanggal 1 telah merupakan hari libur, kalau misalkan kita lihat pada kalender pendidikan yang sudah pernah kita dapatkan, maka melalui surat ini Kemdikbud menghimbau, yang pertama menghimbau kepada satuan pendidikan di wilayah saudara untuk melaksanakan pembagian rapotnya. Ini adalah
untuk semester 1 ini tahun ajaran 2021-2022 bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah pada bulan Januari 2022. Jadi kita nanti membagikan rapot kalau biasanya itu adalah sebelum menjelang libur ya. Maka untuk khusus di tahun ini nanti pembagian rapot itu diminta untuk dibagikan saja pada bulan Januari 2022. Dan untuk bagian yang kedua teman-teman, informasi pentingnya tidak meliburkan secara khusus ya kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Natal dan juga Tahun Baru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Jadi kalau misalkan kita lihat pada kalender pendidikan kita, ini tanggal 24 sampai tanggal 1 Januari ini adalah nanti kita libur, maka dengan adanya surat ini, maka tidak boleh meliburkan kegiatan pembelajaran. Ini dengan tujuan mungkin supaya anak-anak itu punya kesibukan untuk belajar, teman-teman. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, nanti dengan semata-mata tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, yaitu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian bagian yang ketiga teman-teman, menerapkan protokol kesehatan atau prokes yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan ya, dan juga 3T, testing, tracing, dan juga treatment. Kemudian yang pengumuman bagian keempat yaitu tidak memberikan cuti kepada pendidik dan tenaga kependidikan ASN baik itu PNS maupun P3K selama periode Nataru mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Kalau misalkan kita mendengar informasi di media massa itu juga akan diberlakukan teman-teman kayaknya, yaitu untuk PPKM lagi teman-teman ketika nanti dimulai periode tanggal 24 sampai 2 Januari ini. Dan yang bagian kelima di sini menghimbau kepada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menunda pengambilan cuti bagi pendidik dan juga tenaga kependidikan di satuan pendidikannya setelah periode libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, untuk poin yang kelima ini adalah untuk teman-teman di sekolah swasta ya. Maka di sini tidak diperbolehkan untuk memberikan cuti. Nah, itu teman-teman. Berikutnya pada bagian yang keenam yaitu menghimbau kepada warga satuan pendidikan untuk tidak bepergian, baik itu Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan. Ini tidak bepergian ya, tidak boleh bepergian dan tidak pulang kampung ke luar daerah dengan tujuan yang tidak primer atau tidak penting atau tidak mendesak ya selama Nataru ini. Nah, demikian surat edaran ini disampaikan ya untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah dikeluarkan di Jakarta 1 Desember 2021 teman-teman, yaitu dari Sekretaris Jenderal Ibu Soeharti. Yang mana surat ini diberikan tembusan yaitu kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi teman-teman, jika kita itu punya asumsi bahwa mulai tanggal 24 sampai tanggal 1 Januari, tanggal 24 Desember ya, sampai 1 Januari adalah libur semester 1, maka di sini kita tidak ya, kalau misalkan kita mencermati informasinya, ini kita tidak boleh meliburkan sekolah teman-teman. Entah itu nanti melalui pembelajaran daring atau mungkin nanti pembelajaran luring, tatap muka terbatas. Ini adalah kalau menurut surat edaran ini, menurut hemat saya ini kita tidak diperbolehkan untuk libur. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah demi kebaikan bersama, yaitu supaya nanti untuk pencegahan ya penyebaran COVID-19. Kalau misalkan sekolah kita liburkan, otomatis anak-anak itu ada yang pergi ke tempat wisata, bepergian, dan itu sangat riskan sekali teman-teman. Jadi marilah kita bersama-sama untuk mendukung program pemerintah yang sangat baik ini supaya pandemi COVID-19 ini segera sirna dari negara kita, dan kita para Bapak Ibu guru serta anak-anak serta seluruh rakyat Indonesia ini tidak terkena dampak lagi ya untuk COVID-19. Kita doakan juga untuk teman-teman yang terdampak positif ini segera sembuh ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita.